Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafki Galih Gifari. Saya dari kelas 5 PB Aceh. Di sini saya akan membahas tentang manhajul bahsi. Nah, apa itu manhajul bahsi? Secara bahasa, manhaj dapat kita artikan sebagai metode. Lalu al-bahsi dapat kita artikan sebagai penelitian. Maka manhajul bahsi dapat diartikan sebagai metode penelitian. Secara istilah, metode dapat kita artikan sebagai jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, penelitian adalah usaha dalam memecahkan suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Nah, lalu apa itu masalah? Masalah adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Pada manhajul bahsi, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pada penulisan latar belakang ini harus mencakup pada 3 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis. Pada landasan filosofis ini mencakup pada 3 hal. Yang pertama ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis ini menjelaskan pengertian atau pendapat-pendapat para pakar dari objek yang akan kita kaji. Lalu epistemologis ini membahas itu apakah sesuatu yang akan kita teliti itu bisa dipelajari atau tidak, atau bagaimana cara memperolehnya. Nah, yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini manfaat, kelebihan, dan keuntungan dari objek yang kita teliti. Nah, landasan yang kedua ada landasan teoritis. Pada landasan teoritis ini menceritakan sesuatu yang akan kita kaji dan menentukan apakah cocok media yang kita pakai untuk meningkatkan kemampuan siswa. Misalnya, judul penelitian tentang penggunaan media animasi untuk meningkatkan kemampuan mufradat siswa. Jadi, yang harus kita jelaskan adalah yang media animasi tadi dan menjelaskan apakah media animasi ini cocok untuk meningkatkan mufradat siswa. Landasan yang ketiga ada landasan faktual. Landasan faktual ini bermaksud data-data atau fakta-fakta dari sesuatu yang akan kita teliti. Ada 4 cara untuk mendapatkan data. Yang pertama ada observasi, pengamatan. Yang kedua ada interview, yaitu wawancara. Yang ketiga ada dokumentasi, itu nilai. Yang keempat ada angket atau survei. Nah, pada landasan faktual ini mencakup 3P. Yang pertama paper, yang kedua ada person, yang ketiga ada place. Nah, yang pertama yaitu paper, yaitu berkas dan dokumen-dokumen. Yang kedua ada person, yaitu kita bisa memperoleh data cara wawancara. Yang ketiga ada place, yaitu tempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian terdahulu. Yang mana penelitian terdahulu ini sangat relevan atau serupa tetapi tidak sama. Ada beberapa hal yang harus kita cantumkan dalam membuat penelitian terdahulu ini. Pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang keempat definisi istilah. Dan kelima dirusah as-sabiqah.
Di Rosa Sabikoh harus tercantum. Pertama ada nama peneliti, yang kedua ada judul, ketiga ada tujuan, keempat ada metode, kelima ada hasil. Nah, yang dimaksud di Rosa Sabikoh di dalam kerangka penelitian adalah penelitian terdahulu yang relevan atau sesuai, serupa tapi tak sama. Istilahnya adalah novelty. Nah, ada hal baru yang membedakan dengan penelitian yang tengah dilaksanakan. Di dalam penelitian ada namanya asumsi dan hipotesis. Asumsi ini pengertiannya adalah dugaan yang timbul tanpa adanya data yang datang dari keyakinan pribadi. Maka, asumsi tidak bisa dijadikan sebagai sumber data dari sebuah penelitian. Lalu hipotesis. Hipotesis ini pengertiannya adalah dugaan sementara yang timbul setelah dilakukannya uji coba atau eksperimen. Maka hipotesis dapat dijadikan sumber data dari sebuah penelitian. Mungkin cuma itu yang bisa saya bahas untuk saat sekarang ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.